Namaku Lin Siwang. Sebagai seorang siswa jenius yang miskin dari provinsi Shanhe, impian terbesarku masuk Universitas Qingbei, lalu ikut ujian pegawai negeri, dan idealnya mendapatkan status penduduk di kota Ji. Tapi nilai ujianku kurang, nilainya kurang. 650 poin. Di provinsi Shanhe, bahkan tidak bisa masuk 1000 besar. Apalagi Qingbei yang universitas terbaik. Saat aku bingung tidak tahu harus bagaimana, kabar baik besar menimpaku. Ternyata aku adalah putri kandung keluarga elit di kota Jing yang tertukar. Apa aku sedang bermimpi? Nyonya? Nyonya! Silakan. Nyonya Lin, mohon tunggu sebentar di sini. Lin Siwang, kamu apa? Kamu berhenti sekolah? Aku putri kandung keluarga elit di kota Jing yang tertukar. Kasihan kalian anak-anak malang. Aku ke sana untuk ujian masuk perguruan tinggi. Kota Jing. Siwang, dalam novel orang tua dari keluarga elit selalu mendukung putri palsu tanpa syarat, tuh harus hati-hati. Tenang saja, aku tidak peduli mereka baik atau tidak. Aku hanya mengincar status penduduknya, bukan orangnya. Setelah aku ujian, aku akan kembali. Status penduduk kota Jing, tunggu aku. Ziyi! 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 Tunggu, Ziyi. Ayah, ibu, biarkan aku pergi. Aku tidak pantas berada di sini. Ziyi, tenang dulu. Jangan takut. Dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Ibu sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Ini pasti Nyonya Su, ibu kandungku. Jika Lin Siwang baik padamu, kami akan merawatnya. Tapi jika dia berani jahat padamu, setelah dia dewasa, kita akan mengusirnya. Dan ini sepertinya kakaknya. Tenanglah, Kasui, jangan merajuk. Nanti jadi bahan tertawan orang lain. Yang dewasa dan tenang ini, dengan suara yang dingin, pasti kakak sulung. Jadi, ini yang namanya mengintimidasi ya? Tidak menarik. Kalau punya waktu luang, mendingan aku mengerjakan soal. Kami sudah selesai. Ayo ngobrol. Tunggu sebentar, aku sedang memecahkan soal. Kau pura-pura ya? Kau mau kelihatan sebagai orang yang pintar kan? Coba kulihat. Diam. Menyebalkan, aku tidak bisa melanjutkan tulisanku. Siwang, lain kali jangan belajar di ruang tamu. Mejanya pendek dan tidak nyaman. Lagi pula, semua orang menunggumu. Maaf, kupikir kalian masih ingin bicara. Ditambah lagi aku tidak punya kamar, makanya aku belajar di sini. Nyonya datang dan kau tidak memberitahu kami. Tuan muda, maafkan aku. Ini kesalahanku. Mama, maafkan aku. Ini salahku. Sudahlah, ini bukan salahmu, nak. Acting yang sangat buruk. Ternyata standar keluarga elit serendah ini. Penampilannya masih oke, tapi dia berasal dari desa. Pasti punya beberapa kebiasaan buruk. Masuk ke sekolah Ziyi sekarang belum cocok. Lebih baik kau pelajari aturan keluarga Su dengan baik. Catat semua ini. 1, Tuan suka ketenangan, benci keributan. Tidak boleh menatap Tuan langsung. Membungkuk 90 derajat saat melayani. 2, Nyonya pukul 6 pagi minum sup dari air alami. Malam hari berendam kaki dengan air 45 derajat. 3, Nona Ziyi suka terong kecap dan makanan barat. Apa ini abad ke-21? Kenapa aneh sekali? Seperti terperangkap dalam dunia novel dan sedang dibully. Maaf, aku tidak mau mencatatnya. Aku ke keluarga Su untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi, bukan untuk menjadi pelayan. Kalau kalian tidak menyambutku, lebih baik aku pergi saja. Apa yang kau bicarakan? Ini kesalahan kepala pelayan. Dia memberimu peraturan untuk pelayan. Jangan marah ya. Ingin melindungi Suzy tanpa pengorbanan mana mungkin berhasil. Boleh minta satu permintaan? Katakan saja. Aku ingin masuk sekolah Suzy. Aku mau ke sekolahnya Ziyi.
Baiklah, kalau begitu, kau harus menurut Zi. Jangan membuat masalah. Kudengar guru-guru di sekolah ini semua lulusan terbaik dari Universitas Qingbei. Dengan begini nilaiku pasti akan meningkat banyak. Ayah, bukannya ayah selalu sayang dengan adik kita? Kenapa begitu Lin Siwang datang, Ziyi harus mengalah? Kakak, sudahlah. Ini memang bukan milikku. Kakak, aku tidak akan berebut denganmu. Aku akan pergi dari keluarga Su. Tidak perlu. Kalau Suzy yang sebenarnya. Akulah yang mengambil posisimu. Bukan begitu. Ini memang rumahnya, jangan coba-coba mengusirnya. Kau cuma satu-satunya, Suzy. Aku tidak. Baiklah, kalau mau aktif ya silahkan. Aku sedang menghafal teks klasik. Di musim semi tahun keempat Qingli, Kakak Kang Sui, Zijing diasingkan Suer, ke Bali. Ini bukan rumahku. Tahun bukan berikutnya milikku. pemerintahan stabil. Ziyi, Segala jangan bicara urusan begitu. Kau kan selalu jadi adik kami. Maka direnovasilah pavilion Yue. Benar, kita tumbuh bersama. Di sini tentu saja rumahmu. Siwang, orang tua Ziyi lah yang menukar kalian. Dia juga tidak bersalah. Ini rumahnya. Jadi bisakah kau hidup dengan rukun dengannya? Soal itu, tanyakan saja padanya. Aku tidak punya hak bicara di sini. Dialah yang mengendalikan hubungan kami. Apa maksudmu? Kami tidak adil. Apa pria ini tidak waras? Tatapan macam apa itu? Wah, main tangan segala. Kau menyalahkan kami yang pilih kasih atau menyalahkan kami karena menghilangkanmu? Tidak perlu alihkan pembicaraan untuk menutupi fakta. Aku bisa memahami pilih kasih kalian. Di panti asuhan, aku juga punya banyak keluarga. Saat kalian bertengkar dengan mereka, aku juga akan melindungi mereka. Tapi, Tapi apa? Kalau kami tidak melindungi Ziyi, kami harus melindungi orang sepertimu. sepertinya percuma bicara dengan mereka. Tapi Ziyi adalah anak yang kalian besarkan sendiri. Kalian seharusnya memahaminya. Kalau dia ingin pergi, dia akan berkemas dan meninggalkan rumah, bukan memaksaku untuk memilih. Jadi, apa benar kau ingin pergi? Aku minta maaf. Aku seharusnya pergi. Aku akan pergi sendiri. Baiklah, karena kau tulus, aku akan membantumu melakukannya. Permisi, kamar Ziyi yang mana ya? Kamarnya ada di lantai atas. Aku akan bereskan barang-barangmu. Kemari kau. Kejam sekali. Kau baru datang ke keluarga Su. Sudah mau mengusir adikku. Dia dimanja dari kecil. Bagaimana dia bisa bertahan? Suar, seberapapun marahnya dirimu, jangan sampai main tangan. Ziyi bilang dia serius. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Ziyi hanya terlalu baik hati. Dia sampai menangis. Mana mungkin kemauannya sendiri. Kau harusnya tidak memaksa. Dia juga korban. Kau tahu bagaimana sifat orang tua asli Ziyi. Kalau dia kembali pada mereka, bagaimana dia bertahan hidup? Aku juga tidak mengizinkan ibu seperti itu. Aku juga tidak mau. Untung yang tertukar aku. Kalau sahabatku, pasti saat ini dia sudah menangis. Dan aku yang harus menghiburnya. Ziyi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kau juga tidak ingin pergi. Jelas tidak ada yang memaksamu. Kenapa kau bersikap seolah-olah merasa bersalah padaku? Kau begitu baik hati. Kenapa tidak membela aku sedikit pun? Kau hanya memperburuk keadaan. Kau ingin aku tahu posisiku. Kau hanya pamer kasih sayang yang kau dapatkan. Ngomong kosong apa yang kau bicarakan? Ziyi juga korban. Dia menjadi putri kecil selama 17 tahun. Aku ditukar dan dibuang ke panti asuhan. Aku korban sebenarnya. Ziyi pihak yang diuntungkan. Bahkan jika dia tidak tertukar, dia tidak akan dibuang. Karena mereka orang tua kandungnya. Lagi pula, mereka sangat bodoh. Aku juga bodoh mencoba meyakinkan mereka. Hari ini aku sangat lelah. Aku mau istirahat di kamarku. Tolong tunjukkan jalannya. Silakan lewat sini. Siwang, kau sudah melihat banyak kamar. Kau suka yang mana? Wah, besar sekali kamarnya. Waktu di panti asuhan, aku dan sahabatku hanya bisa tidur di gudang. Lalu di sekolah, aku tidur di kamar berisi 12 orang. Hanya di tempat nenek, aku punya kamar kecil sendiri. Dari semua kamar ini, sebaiknya aku pilih yang mana ya?
Kakak, ini memang sesuatu yang aku berutang padamu. Kalau kau ingin menempati kamarku, itu juga boleh. Mulai akting lagi, tidak ada habisnya. Dia sayang, ternyata benar-benar anak yang baik. Dulu nenek juga membujukku seperti ini. Aku juga kesayangan nenek. Jangan dipikirkan, jangan dipikirkan. Padahal waktu datang ke sini, aku sudah siap untuk tidak dicintai. Aku harus belajar dengan baik, mendapatkan status penduduk di kota Jing, masuk ke Universitas Jingbe, dan mencari uang untuk menghidupi diri sendiri. Bu, ini kamar Ziyi. Ada banyak kamar yang bisa dipilih. Kenapa harus yang ini? Lin Siwang memang kasihan. Kita bisa menghiburnya dengan cara lain. Tapi kita jangan abaikan perasaan Ziyi. Kamarnya untukmu saja. Kalau tidak tulus, jangan pura-pura baik di depan orang. Tidak, bukan begitu, Bu. Bukan. Semua kamar ini dekorasinya sama. Aku pilih yang di lantai atas saja. Lokasinya bagus. Setidaknya sepi. Cocok untuk belajar. Dekorasinya memang sama. Kami hanya tidak tahu gaya seperti apa yang kau suka. Setelah kau pindah ke sini, beritahu aku jika kau menginginkan sesuatu. Semua bisa ditambahkan. Baik. Siwang, bisakah kau memanggil aku ibu saja? Ibu. Menangis sayang. Memalukan sekali. Dasar mulut bodoh, kenapa bereaksi secepat itu? Dia pasti mengira aku ini memanggilnya ibu. Mantap, akhirnya bisa belajar di SMA Kota Jing. Aku tidak tahu apakah kali ini nilaiku bisa meningkat sampai 700 poin. Kakak Suar, kemarin aku salah, membuat Kak Siwang marah. Hari ini ayah meminta Kak Siwang dan kita pergi ke sekolah bersama. Aku pasti akan minta maaf Kau padanya. tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Ayo, kita pergi. Mereka itu sakit jiwa ya? Di perumahan mewah ini bagaimana aku bisa cari taksi? Aku tidak boleh terlambat masuk kelas. Halo, ayah? Tidak kusangka, ternyata ayah menyuruh tetangga dari keluarga Goya untuk mengantarku. Bukankah dia orang yang disukai Suziyi? Meskipun dia menolak perjodohan dengan Suziyi. Terima kasih ya. Lain kali kalau butuh bantuan, langsung saja tekan bel pintu sebelah. Kau kerabat jauh keluarga Su itu kan? Sujiji sudah memberitahuku tentang situasimu. Dasarmu tidak bagus. Masuk kelas peningkatan akan sulit mengikuti. Pergilah. Ke kelas reguler dulu. Kelas reguler? Iya benar. Meremehkanku boleh saja, tapi jangan halangi aku belajar. Menyuruhku ke kelas reguler? Jangan-jangan di sekolah ini semua nilainya di atas 700. Permisi, berapa nilai rata-rata kelas peningkatan? 600. Lalu, nilai Suziyi berapa? Dia siswa jurusan seni. Sekitar 30-40 poin. Jadi, dia di kelas reguler. Dia di kelas peningkatan. Nilai segitu sudah cukup bagus untuk siswa seni. Siswa-siswa di kelas peningkatan, hubungannya cukup baik. Kau jangan ganggu mereka. Oh, mereka bersekongkol. Kenapa? Kau tidak mau ke kelas reguler? Aku mau, sangat mau. Ikuti aku. Kalau sekelas dengan Suziyi, aku bisa mati. Tapi, apa mereka tidak punya data dari sekolahku sebelumnya? Kenapa mereka percaya yang dikatakan Suziyi? Kenapa rasanya dunia jadi aneh setelah bertemu keluarga kandungku? Ibu Liu, sedang sibuk ya? Iya, Ayo marilah. Ini murid pindahan itu. Dia akan ditempatkan di kelasmu ini. Tolong diatur semuanya. baik. Silakan lanjutkan Pak Kepala. Sebentar lagi kelas dimulai. Perkenalkan dirimu pada teman-teman barumu. Baik. Halo semuanya. Namaku Li Siwang dari Provinsi Sanhe. Aku harap selama 6 bulan ke depan kita bisa bergaul dengan baik ya. Keluarga Lin. Ada keluarga terpandang bermarga Lin. Dia bilang dia dari Provinsi Sanhe. Bukan penduduk asli dari kota ini. Orang dari sana bukannya belajar mati-matian. Belajar sampai mati. Kenapa datang ke sini? Pasti dia bodoh. Tenang.
Silakan cari tempat duduk. Tempat ini bagus, dekat dengan guru dan sepi. Tidak ada yang akan menggangguku. Ayo semuanya, buka buku kalian halaman 103. Akhirnya, aku bisa menetap. Saatnya belajar giat untuk persiapan masuk ujian perguruan tinggi. Tenang, tenang. 1 minggu lagi, kita akan mengadakan ujian simulasi besar. Yang sekolah sangat memperhatikan ini. Persiapkan diri kalian dengan baik. Akhirnya akan dimulai. Sebentar lagi ujian simulasi. Ibu akan memasak sendiri untuk menyemangati kalian. Terima kasih, Ibu. Aku pasti akan berusaha keras. Rasanya seru, bersemangat, dan antusias. Aku penasaran apakah ujian Jing sesuai dengan rumor yang beredar. Kakak, ini pertama kalinya ikut ujian Jing. Pasti sangat panik ya? Iya benar, pendidikan di desa tertinggal sulit mengikuti pelajaran. Tapi jangan patah semangat. Tidak apa-apa. Kalau kau benar-benar tidak bisa, pilih saja soal-soal dasar untuk dikerjakan. Iya sayang, kau perhatian sekali. Makan yang banyak ya. Dengan begitu, hasilmu pasti akan baik. KTP kota Jing saja belum dapat. Aku tidak perlu meladeni orang bodoh. Kakak, lebih baik ke sekolah sama kami saja. Jangan dapatkan Kak Goyan. Oh, ternyata kau sadar pujaan hatimu mengantarku ke sekolah. Cemburu ya? Baiklah. Kakak, hari ini ujian simulasi. Kenapa masih menghafal kosakata? Jangan-jangan baru mulai belajar ya? Apa-apaan ini? Ini namanya belajar intensif sebelum ujian. Hari ini ujian pertamaku sejak tiba di kota Jing. Jadi aku harus serius. Jangan pura-pura. Sebaiknya kau pikirkan, kalau sampai dapat peringkat terbawah, bagaimana kau menjelaskan pada ayah dan ibu? Kakak, jangan bicara begitu pada Kasiwang. Meskipun kemampuan Kasiwang mungkin kurang, tapi yang penting dia sudah berusaha. Ziyi, kau terlalu baik hati. Ujian Jing, ujian Jing, ujian Jing. Pantas sahabatku yang sudah lulus bilang ujian Jing bisa memberikan kepercayaan diri. Ternyata benar. Akan aku tunjukkan kekuatan siswa yang dilatih dengan sistem belajar intensif. Asal kalian tahu, di Provinsi Sanhe, aku adalah siswa berprestasi yang bisa dapat lebih dari 650 poin. Akulah si juara kelas dari Provinsi Sanhe yang bisa mendapat nilai lebih dari 650. Aku orang yang tidak pernah libur, bangun jam 5 pagi dan tidur jam 1 malam. Ini adalah kesempatan terbaikku. Anak kelas reguler bisa mengerjakan soal secepat ini. Baru kali ini aku selesai ujian tanpa pusing. Demi ujian Jing, aku harus bertahan di keluarga Su untuk mendapatkan KTP kota Jing. Bu Guru, aku sudah selesai. Ini dia ujian Jing, mantap! Ayah, kata Ziyi, dia pasti mendapat nilai yang bagus. Kau harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Aduh, kakak jangan bilang begitu. Soalnya memang lebih mudah kali ini. Ziyi benar-benar hebat ya. Ini, Enak ya punya KTP di kota Jing. Setiap hari hanya tinggal bersenang-senang saja. Siwang, soal-soal ini bagaimana dibandingkan dengan yang dulu? orang yang tidak mampu sekolah bagaimana bisa dapat nilai yang bagus? Hidup itu bukan hanya tentang belajar saja. Kakak pasti punya kelebihan lain. Lepas headsetmu, makan masih pakai headset saja. Apa-apaan kau ini? Ayah bicara denganku. Ujian simulasi soalnya baru. Tingkat kesulitannya tidak tinggi. Sepertinya aku akan dapat nilai bagus. Lin Siwang, kau ini bicara apa? Bagus kalau Siwang percaya diri. Dia baru saja pindah dari Provinsi Sanhe. Dia hanya belum terbiasa. Ya, belum mengerjakan soal saja sudah mulai sombong. Dasar pembohong. Orang-orang ini aneh sekali. Bukannya mereka sudah punya data prestasiku? Kenapa belum paham tentangku? Mereka punya dataku, tapi masih belum mengenalku.
Sepertinya mereka tidak peduli padaku. Tidak masalah. Beberapa ejekan ditukar dengan KTP kota Jin. Sepadan. Aku masih punya banyak soal. Aku naik duluan. Memangnya ada gunanya belajar terus, bagaimanapun juga. Tidak bisa menandingi Ziyi. Aku juga sudah kenyang. Kalian lanjutkan. Siapa? Oh, Siwang, ada perlu apa ya? Ziyi juga punya satu. Ini disiapkan nenek untukmu saat kau lahir. Apa Ziyi setuju ayah memberikan ini padaku? Ini bukan yang asli, tapi modelnya dan beratnya hampir sama. Kalian berdua masing-masing dapat satu. Adil kan? Laki-laki beri hadiah, pasti ada udang di balik batu. Tiba-tiba baik hati. Sepertinya dia akan segera melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. 1, 2, 3. Nama keluargamu untuk sementara belum bisa diubah. Acara pengakuan keluarga juga harus menunggu lagi. Gawat, KTP kota Jinggu. Tapi fakta kalau kau adalah putriku tidak akan berubah. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dalam pertikaian keluarga Elitsu. Lin nama keluarga yang nenek berikan padaku dan aku tidak ingin mengubahnya. Baguslah. Lalu KTP ku bagaimana? Tempat tinggal sudah dipindahkan ke kota Jing. Kalau begitu tidak masalah. Aku kebetulan ingin fokus belajar. Untuk hal lainnya bisa dibahas nanti. Kenapa reaksinya begitu tenang ya? Bisakah kau jamin tempat tinggalku di KTP akan tetap di kota Jing? Tentu saja. Kau adalah anakku. Mau pindah kemana lagi? Aku tidak percaya. Seluruh keluarganya tidak normal. Seperti orang palsu. Bersumpah, baca sesuai teks. Jika aku melanggar, perusahaan bangkrut, istri pergi, anak-anak tercerai-berai. Ya sudah cukup. Aku juga harus belajar lagi. Istirahat sana. Ayo istirahatlah. Selamat istirahat. Akhirnya aku dapat KTP kota Jing. Ujian Jing, Universitas Jingbei. Tunggu aku. Tunggu dulu. Kenapa dia hanya memikirkan kartu identitas saja? Dia bahkan tidak marah. Apa mungkin dia sama sekali tidak peduli dengan kita? Ada apa, Ayah? Aku baru saja bilang pada Siwang, dia belum bisa mengganti nama keluarganya, dan upacara pengakuan keluarga tidak bisa dilaksanakan. Dia malah menerima semuanya dengan tenang. Dulu saat dia lahir, dia adalah putri kecil yang paling kuharapkan. Apa aku terlalu keras padanya? Jangan dipikirkan ayah. Gadis usianya memang punya ego yang tinggi dan suka pamer. Dan dia ingin terlihat keren saja. Benar ayah, kita sudah cukup baik padanya, memberinya kehidupan yang dia impikan. Tapi setidaknya dia harus sadar diri, tidak menginginkan hal-hal yang bukan miliknya. Kata-kata kalian benar, tapi aku merasa sepertinya dia tidak punya perasaan pada kita sedikit pun. Seolah-olah dia kapan saja bisa pergi meninggalkan kita. Mana mungkin begitu ayah, Lin Siwang nilainya tidak bagus, tidak punya bakat khusus. Dia hanya mengandalkan keluarga Su, mana mungkin. Ayah, Kak Siwang pasti belum terbiasa dengan lingkungan baru. Jangan khawatir, aku pasti akan menjalin hubungan baik dengan Kak Siwang. Ayah jangan khawatir. Dasar tukang rayu. Ayah, sudah larut malam. Besok aku masih harus sekolah. Aku tidur duluan ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kembali tidur sana. Pergilah. Nama Lin Siwang, jenis kelamin perempuan, alamat Kota Jing. Kota Jing loh. Sudah malam. Cepat tidur, besok belajar lagi. Masa depanku akan cerah. Aku tidak bisa tidur. Oh, lampunya belum kumatikan. Lampu sudah kumatikan, tapi aku masih belum bisa tidur.
Ketua kelas, kenapa menelponku selarut ini? Kami baru selesai belajar. Kau menyebalkan. Kau sudah di atas tempat tidur. Apa kau tidak merasa bersalah? Dasar pemalas. Siwang, kami semua sangat merindukanmu. Wali kelas juga sudah mengizinkan untuk bertemu denganmu di kota Jing. Kau tidak mengalami kesulitan kan? Kau tidak kesepian sendirian di kota Jing. Ya ampun, jangan terlalu melankolis. Aku tidak tahan. Apa yang perlu disepikan? Aku tidak kesepian. Oh, kalian berencana menyeretku kembali ke provinsi Sanhe. Rencana yang sangat jahat. Wah, Kalau kalian ke kota Jing, aku akan traktir kalian. Aku kan sekarang sudah jadi orang kaya. Guru datang. jaga dirimu. Kami harus matikan lampunya. Dadah. Oh. Kasihan mereka. Tidak tahu betapa enaknya mengikuti ujian Jing. Sekarang aku tinggal di rumah mewah dan punya KTP kota Jing. Masa depanku sangat cerah. Aku tidak ingin kembali ke provinsi sana. Meskipun kota Jing bagus, tidak ada yang mencintaiku di sini. Setiap hari diperlakukan berbeda. Bagaimana aku tidak sedih? Tunggu dulu. Untuk apa aku sedih? Keluarga sudah mencintaiku, lalu kenapa? Aku sudah merasakan cinta yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tulus. Aku tidak membutuhkan cinta palsu dan juga murahan dari keluarga Su. Sudahlah. Lebih baik kerjakan set soal. Katanya hasil ujian keluar hari ini. Kenapa belum ada kabar? Kau kenapa buru-buru? Jangan-jangan kau bisa lulus matematika kali ini. Kalau kali ini aku tidak dapat nilai 500, wali kelas pasti akan memanggilku untuk bicara. Memang beda ya jenius dari provinsi Sanhe ini. Sejak dia datang aku tidak pernah melihatnya main-main. Belajar terus sampai mati. Hei anak baru, kau setiap hari belajar sekeras ini. Namanya bisa dapat nilai berapa? Jangan-jangan setelah belajar keras, nilainya bahkan tidak sampai 400. Perkiraanku nilaiku sekitar 690 poin ke atas. Tapi untuk soal matematika terakhir, aku kurang yakin. Kalau kebetulan jawabanku benar, 700 poin ke atas akan aku dapatkan. Kalian dengar apa yang dia katakan? Perkiraanku nilainya di atas 690. 700 poin ke atas juga bukan masalah. Kalau memang kau sepintar itu, kenapa tidak masuk kelas peningkatan dan malah memilih kelas reguler seperti kita? Tidak percaya ya sudah. Nilai keluar. Nilai keluar. Ayo. Sudah ditempel di papan pengumuman. Hei kutu buku, kau tidak mau lihat berapa nilai yang kau dapat? Jika sudah sepi baru aku lihat. Tidak perlu buang-buang waktu. Dia pasti takut. Ayo, kita lihat juga. Ayo kita lihat yang dikatakan benar atau bohong. Ayo. Orang di kota Jing ini kenapa semuanya bodoh ya? Mirip karakter tidak berguna di drama pendek. Aku tidak mengerti. Kalian ada perlu apa? 719. Lensiwang, kau dapat nilai 719. Tidak terduga tapi masuk akal. Kaget ya? Bukan cuma kaget. Ini benar-benar mengejutkan. 719 poin loh. Yang mulia Lin, maaf atas kelancanganku sebelumnya. Aku minta maaf dengan tulus. Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Omongan kalian cuma angin lalu saja. Tidak aku masukkan ke hati. Tidak. Maksudku adalah itu maksud sebenarnya. Kau benar-benar dewa sejati satu-satunya. Kau mengalahkan juara satu kelas peningkatan dengan selisih 40 poin. Lihat saja nanti siapa yang berani meremehkan kelas reguler kita. Juara angkatan ada di kelas kita. Mungkin saja nanti juara ujian masuk perguruan tinggi juga dari kelas kita. Semoga menular kepadaku. Aku juga aku seharusnya mendapatkan nilai sebagus itu. Mungkin lain kali akan aku turunkan nilainya. Kenapa kalian ribut? Tidak dengar ini sudah bel. Kembali ke tempat duduk kalian. Pak Kepala, silakan. Siwang, bagaimana perasaanmu di sekolah ini? Aku merasa kurang nyaman. Apa kau tidak terbiasa berada di kelas ini? Bagaimana kalau Bapak bantu pindahkan ke kelas peningkatan? Tidak perlu, Pak. Bapak pernah bilang siswa di kelas itu hubungannya sangat akrab. Aku tidak bisa menyesuaikan diri. Suasana belajar di kelas reguler sangat bagus. Aku suka. Iya, tapi... Apa masih ada yang lainnya, Pak? Aku memulai belajar. Di kelas 3 SMA, setiap detik sangat berharga.
Bapak tahu itu. Kalau begitu, belajarlah dengan baik. Nilainya sudah keluar. Tolong perlihatkan, aku sedang latihan biola di lapangan. 541. Kau melebihi nilai minimum. Benarkah? Sudah kubilang kan, soal kali ini mudah. Kau tahu siapa juara angkatan kali ini? Ternyata Lin Siwang, siswa pindahan itu. Nilainya 719. Dia kan dari provinsi sana. Apa? Lin Siwang? Dia dapat nilai 719 poin? Iya benar. Dia ternyata sehebat itu. Kalau ayah dan ibu sampai tahu, mereka pasti akan memperhatikan Lin Siwang. Tidak. Aku tidak boleh biarkan ayah dan ibu tahu nilai aslinya. Ibu, Kalian sudah pulang? Oh ya, ini hari pengumuman nilai ya? iya. Siwang, bagaimana hasil ujianmu di sekolah baru? Ibu, hari ini aku sangat ingin makan terong saus tiram buatan ibu. Asal tidak biarkan ayah dan ibu bertemu Lin Siwang, mereka tidak akan tahu nilai asli dari Lin Siwang. Ibu, biar aku saja. Halo? Iya, baik. Aku pasti akan sampaikan. Iya, sampai jumpa. Siapa yang menelpon? Kepala sekolah. Dia bilang siswi Suzy kali ini melampaui nilai minimum sarjana. 3 poin. Benarkah? Iya. Ibu akan memberimu hadiah. Anak ibu hebat. Malam ini banyak makanan untukmu. Kalau begitu aku mau taruh tas dulu. Hari ini ibu masak sendiri dan menambah beberapa hidangan untuk merayakan Zi yang dapat nilai bagus. Ayo, mari kita bersulang. Zi pintar dan rajin dapat nilai bagus sudah seharusnya. Iya benar. Ziyi memang yang terbaik. Ziyi, kau mau hadiah apa? Ayah akan penuhi semua keinginanmu. Kalau begitu aku mau tas model terbaru musim ini. Baiklah, ayo berikan. Oh ya, bagaimana dengan nilai Siwang? Siwang di mana? Kenapa dia tidak makan? Kakak, nilainya tidak terlalu bagus. Jadi suasana hatinya sedang buruk, ayah, ibu, kakak. Nanti kalian jangan tanyakan soal nilainya ya. Siwang datang dari desa. Wajar saja kalau dia tidak bisa mengikuti. Ini salahku, tidak bisa membantu kakak. Harusnya aku membantunya belajar. Ziyi, kau memang terlalu baik. Lihat Lin Siwang, dia tidak tahu sopan santun. Bahkan dia cuma di kamar dan tidak mau makan. Kakak, jangan bicara begitu. Kak Siwang hanya terlalu sedih. Aku akan memanggil kakak turun untuk makan. Kalau semua orang tahu Lin Siwang mendapat lebih dari 700 poin, maka semua pujian dan perhatian yang kudapatkan akan menjadi miliknya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kakak, ayo turun untuk makan. Semua orang sudah menunggumu. Oh, baiklah. Ayo turun, kita makan. Lin Siwang, kau merasa bangga ya? Wah, sedang perankan peran antagonis ya? Di depan bersikap manis, di belakang busuk. Kau bahkan hanya bisa berpura-pura. Apa yang sedang kau ocehkan? 719 poin. Kau memang pandai menyembunyikan kemampuanmu ya. Terima kasih. Ini semua berkat Kota Jing. Aku akan terus berusaha. Jangan sombong. Kau pikir dengan nilai bagus bisa menggantikan posisiku di keluarga Su? Ku beritahu ya. Ayah dan ibu hanya memiliki satu putri. Kakak Sui dan Suer juga hanya akan menyayangiku seorang. Dasar kampungan. Sadari posisimu. Posisi apa? Aku tanya padamu, posisi apa? Kau seorang perempuan bermulut Di kotor. posisi kita, siapa yang lebih memalukan? Aku anak kandung yang hilang selama bertahun-tahun. Sedangkan kau paling hanya putri dari penculik. Apa yang membuatmu begitu percaya diri sampai berteriak padaku seperti ini? Lalu kenapa?
apa? Aku tinggal di keluarga Su selama 18 tahun. Ayah dan ibu hanya punya satu putri. Baik, semua yang kau katakan benar. Lagi pula anggota keluarga Su ini semuanya gila. Sangat cocok denganmu. Dasar jalan. Aku tahu. Kau iri pada kasih sayang ayah dan ibu juga kakak-kakak terhadapku. Ku beritahu ya. Keluarga Su nantinya akan menjadi milikku. Kau bilang keluarga Su milikmu. Kalau begitu aku tanya padamu, apa kau memiliki saham keluarga Su? Pernah mengunjungi kantor pusat keluarga Su? Apa kau memiliki properti atas namamu sendiri? Pernah berhubungan dengan kekuasaan nyata keluarga Su? Semua kekuasaan di tangan pria. Mereka tidak menyukaiku. Jadi tidak akan memberikannya padaku. Mereka menyukaimu, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Suzy, aku tidak ingin bersaing denganmu untuk kasih sayang. Karena itu tidak nyata dan tidak berarti apa-apa. Hanya kekuasaan yang nyata yang menjadi sandaran paling kuat. Saranku untukmu, belajarlah dengan baik ya. Aku sarankan padamu, belajarlah yang rajin ya. Jangan sombong ya. Memang aku belum punya yang kau katakan itu. Tapi itu karena aku baru saja dewasa. Setelah ujian nanti, ayah dan ibu akan memberinya kepadaku. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkannya. Baik. Semua yang kau katakan benar. Semua yang kau katakan benar, oke? Aku mau makan. Kalau masih ingin bicara, kita lanjutkan nanti. Tempat ini, suasana ini, latar belakang cerita ini. Entah kenapa aku merasa akan terjadi sesuatu yang sangat bodoh di sini. Siwang, ayo cepat turun untuk makan. Iya, Bu. Zizi, dengarkan aku ya. Belajarlah mencintai dirimu. Kalau kau terluka, yang sakit hanya dirimu sendiri. Kau mengerti? Tentu aku tidak sebodoh itu sampai menyakiti diri sendiri. Bagus kalau kau mengerti. Ayo, kita turun makan. Kakak, bagaimanapun kau tidak boleh bicara seperti itu padaku. Nilaimu jelek, jangan melampiaskannya kepadaku. Zi, kau kenapa, Zi? Siwang, kau menghina Ziyi. Lihat akibatnya. Memang dia tidak bodoh. Yang bodoh itu aku. Bisa kita lewati bagian ini? Aku mohon. Tidak bisa. Kakak, apa yang mau kau lakukan? Zi, kau kenapa? Zi. Kenapa kau, Zi? Jangan menakut-nakuti ibu. Ibu, ini semua salahku. Jangan salahkan kakak ya. Dia tidak terluka sedikit pun. Kalian percaya kalau dia jatuh? Kepalaku sakit sekali. Mungkin ini geger otak. Ya ampun, kalian percaya semua ini? Baiklah, kalian semua percaya. Oke, silakan marah. Zi terluka. Kau mau apa lagi? Kau keterlaluan. Dia sudah mengalah demi kau. Dia bersabar seperti ini. Kenapa kau masih mengganggunya? Siwang, kau membuat ibu kecewa. Lin Siwang, aku pikir kau hanya kasar. Ternyata hatimu sangat kejam. Sejak ke kota Jin, dunia ini seperti memiliki lubang besar. Hidup semakin dramatis. Rasanya seperti novel murahan. Oh tidak, seperti drama murahan. Aku tahu dengan jelas bahwa aku bukan pemeran utama di dunia ini. Tapi memangnya kenapa? Itu kan naskah mereka. Dalam naskah kehidupanku, mereka lah pemeran pembantu. Lin Siwang, cepat minta maaf pada adikmu. Meskipun aku tahu cara mengejak kata maaf, tapi aku tetap ingin bilang, aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa harus minta maaf? Lihat apa yang kau lakukan. Kau masih tidak mau minta maaf. Kau pikir kami semua buta? Periksa CCTV saja. Dengan begitu kita bisa membuktikannya. Aku yakin kau sengaja melakukannya. Di tempat yang tidak ada CCTV-nya. Dasar kapitalis jahat. Punya banyak uang tapi tidak mau memasang lebih banyak CCTV. Siwang, meskipun perasaanmu sudah tidak baik, Zi tetap adikmu. Harusnya kau tidak melampiaskan kemarahanmu kepadanya. Lagi pula, bukan salahnya kalau nilaimu buruk. Lin Siwang, sebelumnya adikmu merasa bersalah karena tidak memberi mulas tambahan. Kau benar-benar keterlaluan. Tunggu. Apa dengar apa? Aku dapat nilai buruk? Kalian sepertinya salah paham tentang nilai buruk. Aku jelas-jelas dapat 7. Zi, bertahanlah nak. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Biar aku saja. Lihat saja nanti. Apa yang dialami Ziyi. Aku akan membuatmu membayarnya.
tidak bisa dipercaya. Akhirnya drama konyol ini berakhir. Oh, aku lapar sekali. Hampir lupa aku turun untuk makan. Wah, banyak sekali makanan enak. Hah, bahkan ada paha ayam kesukaanku. Iga asam manis favoritnya juga ada. Lezatnya. Yang ini apa? Ini juga enak. Meja ini besar sekali. Dulu aku tidak pernah makan enak. Hari ini aku akan mencicipi semua satu persatu. Inilah berkah dari fitnahan Suzy. Kakak, jangan dorong aku. Jangan dorong aku. Sayang, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ibu. Adik, Lin Siwang akan kuberi pelajaran. Kakak Suer, jangan bicara begitu. Kakak baru datang ke keluarga ini, dia tidak merasa aman. Ini salahku. Aku membuatnya marah. Kalian jangan menyalahkannya. Dasar bodoh. Kau terlalu polos dan baik hati. Aku hanya punya satu permintaan. Aku mohon pada kalian, jangan tinggalkan aku. Asal bisa tetap bersama ayah, ibu, dan kakak. Diperlakukan seperti apapun oleh Kak Siwang. Aku rela. Kau anak yang baik. Kau anak kesayangan kami. Mana mungkin kami meninggalkanmu. Ibu. Kepala pelayan, sarapannya mana? Maaf Nyonya Lin, pelayan dan koki semuanya sedang libur. Kok tiba-tiba libur? Lalu yang lain tidak sarapan. Tuan besar dan Nyonya beserta kedua tuan muda semuanya pergi ke rumah sakit. Jenguk Nyonya Jiji. Jadi mereka ingin membuat aku kelaparan. Tuan muda suruh bilang untuk memberimu pelajaran. Keluarga Su adalah keluarga elit kan? Kenapa mereka begitu pelit? Sekarang aku kelas 3 SMA. Jika tidak sarapan, tidak mendapatkan nutrisi dengan baik. Tanpa nutrisi yang baik, efisiensi belajarku akan menurun. Jika efisiensi belajarku menurun, maka nilaiku juga akan turun. Dan jika nilaiku turun, maka duniaku akan hancur. Kau mengerti? Mengerti tidak? Aku tidak mengerti. Ya sudahlah, ini bukan salahmu juga. Biar aku buat sendiri saja. Rumah ini pernah ditinggali tidak sih? Keluarga elit yang menyedihkan dan pelit. Kenapa tidak ada apa-apa? Karena tidak ada makanan, aku hanya bisa menggunakan makanan rohani untuk mengenyangkan diriku. Tidak ada menjemputmu lagi ya? Baiklah. Wah, bau apa ini? Mau makan? Memangnya tidak apa-apa. Enak sekali. Kalau enak, kau boleh makan semuanya. Tapi, kenapa kau kelaparan seperti ini? Keluarga aku pelit sekali. Si Yi terluka dan mereka tidak memberiku makan. Aku beritahu, kejadian itu benar-benar bukan salahku. Bukan aku yang mendorongnya jatuh. Dia jatuh sendiri. Lagi pula, percuma aku jelaskan, kau tidak akan mengerti. Baiklah, meskipun aku tidak mengerti, tapi mulai sekarang aku akan membuatkan sarapan untukmu. Untuk makan malam, kau juga bisa makan di rumahku. Dia adalah Gao Yan, pewaris keluarga Gao. Pujaan hati Ziyi, orang yang diincar ayah untuk perjodohan. Menurut alur cerita, dia seharusnya menjadi tokoh utama pria di drama ini. Berurusan dengannya pasti merepotkan. Tidak. Persiapan ujianku tidak boleh terganggu. Kau sedang tidak tertarik padaku, kan?
Jangan punya pikiran aneh-aneh tentangku. Saudara Go, kita ini siswa SMA. Harus belajar. Kita harus siapkan ujian masuk perguruan tinggi. Jangan senyum-senyum seperti itu. Ini adalah masalah serius. Pacaran di SMA akan membuat nilai kita turun drastis. Sangat mungkin kita gagal masuk Qingbe. Memikirkannya saja mengerikan. Tapi saudara Lin, aku sekarang sudah jadi mahasiswa Universitas Qingbe. Jadi, apakah aku masih perlu belajar dengan dia? Oh, kau bukan siswa SMA ya? Kukira. Hanya karena orang tuaku sangat mengagumimu. Jadi mereka menyuruhku untuk membantumu. Oh, begitu ya. Terima kasih ayah ibu. Terima kasih pada orang tuamu. Hei, jadi tadi kau pikir kalau aku menyukaimu? Oh, tidak. Aku makmur, demokratis, beradab, harmonis, bebas, taat hukum, patriotik. Oh, aku membayangkan makan bakpao, jadi aku pusing. Oh ya ampun, Lin Siwang. Kenapa kau melakukan hal bodoh seperti ini? Pasti aku sudah tertular sindrom novel dari keluarga Su. Ini memalukan. Aku harus belajar dengan giat. Zi, kau sudah cukup lama di rumah sakit. Kau pasti bosan ya? Kalian beberapa hari ini terus menemaniku tanpa henti. Menurutku justru Kak Suer yang bosan ya. Ji dapat nilai bagus sekali. Kita belum sempat merayakannya. Syukurlah, dia sudah sembuh. Ayo kita rayakan bersama. Terima kasih ibu, terima kasih kakak. Boleh juga. Sekalian ajak keluarga Gao supaya lebih ramai. Semua ini gara-gara Lin Siwang. Kalau bukan karena dia, kau tidak akan menderita. Sudahlah Kak Suer, aku sudah tidak apa-apa. Maafkan Kak Siwang ya. Hei, itu Lin Siwang kan? Siapa yang di sebelahnya? Kak Gaoyan. Lin Siwang? Kok bisa bersama Kak Gaoyan? Lin Siwang jalang itu, dia berani menggoda Kak Gaoyan. Tidak boleh, Kak Gaoyan hanya milikku. Setelah aku kuliah nanti, aku akan menikah dengan Kak Gaoyan. Kak Gaoyan, kau datang. Beberapa hari ini aku... Aku pergi dulu. Baik, dadah. Yan sudah pulang. Bu, aku pulang. Keluarga Su di sebelah mengadakan pesta untuk putri mereka. Dan khusus mengundang kita. Aku tidak mau pergi. Kenapa? Kau masih trauma karena terus dikejar putri keluarga Su sebelumnya. Putra kalian dikejar-kejar wanita gila. Apanya yang lucu? Kau ini. Tapi ibu dengar, putri kandung keluarga Su yang baru diakui justru sangat berbakat. Waktu ibu ke sekolah, ibu dengar ujian simulasinya 700 poin. Gadis itu benar-benar luar biasa. Pesta perayaan itu pasti untuk merayakan keberhasilannya. Kalau begitu aku pergi, aku ikut. Bukannya tadi dengan tegas kau bilang tidak mau pergi. Kenapa? Berubah pikiran lagi. Belakangan ini Yan sering sekali pulang ke rumah. Tadinya aku kira dia memperhatikan kita berdua yang kesepian. Ternyata setiap hari dia mengantar jemput gadis tetangga itu. Rupanya itu sebenarnya yang dia inginkan. Jadi kau tertarik dengan dia? Kau bilang mau ke pesta perayaan. Kalau begitu, aku naik dulu ya. Aku mau ganti baju. Hei, Gao, mari. Duduklah, silakan. Kakak Gaoyan, tempat dudukku di sebelahku. Aku lebih suka makanan di sebelah sana. Hari ini kita merayakan putri kesayanganku Zi yang berhasil melampaui nilai minimum. Ayo, Zi, di saat-saat penting terakhir ini, kau harus tetap semangat ya. Pasti ayah. Siwang, meski nilaimu tidak bagus, jangan berkecil hati. Mulai sekarang, kau harus belajar dari adikmu. Soal fisika terakhir, total panas yang dihasilkan, kenapa bisa 30 joule? Apa mungkin punya jawabannya salah? Nanti kalau Ziyi diterima di Qingbe, aku harap Yan bisa menjaganya di sana. Aku tidak bisa. Belum membicarakan apa dia bisa lulus atau tidak. Kalaupun dia lulus, dia tidak akan satu fakultas denganku. Bagaimana aku bisa menjaganya? Kenapa semakin dewasa semakin tidak peka? Ayo, bersulang, ayo. Bersulang. Gaoyan, kami tidak akan merepotkanmu. Zi sekarang sudah sangat pengertian. Kau perlu menceritakan tentang universitasmu untuk memotivasinya. Ritme di Qingbe kan sangat cepat. Goyang juga sangat sibuk. Jika Ziyi butuh sesuatu, cari kami saja. Iya,
Benar, Su. Urusan anak-anak. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Baiklah, ayo, kita mulai makan ya, ayo. Ini kan novel tentang orang kaya yang ditulis orang miskin. Mau masuk universitas bagus harus belajar sendiri. Tidak bayar gedung, tidak bisa kuliah di luar negeri. Kalau ingin tahu informasi tentang universitas, masih harus bertanya pada tetangga sebelah. Maaf ya, maaf. Dia pasti sengaja melakukannya. Berani-beraninya dia mengejekku di depan Kak Gowian. Lin Siwang, Ziyi hampir menangis dan kau masih tertawa. Tidak punya sopan santun, nilaimu tidak bagus, hatimu tidak baik. Apa hakmu mengejek Ziyi? Tapi aku tidak mengejeknya. Jelas mengejeknya. Kau tidak suka melihat Ziyi berhasil. Lin Siwang, minta maaf pada adikmu. Siwang, minta maaf pada Ziyi. Mulai sekarang, gunakan pikiran yang benar. Biarkan Ziyi membimbingmu untuk belajar dengan baik. Dia membimbingku belajar. Aku bisa gagal dalam belajar. Kenapa kau bicara begitu? Kau sendiri bisa belajar sebaik apa? Paman Su, sepengetahuanku, nilai Siwang sangat bagus loh. Goyan, nilai Lin Siwang bagus. Kau dibohongi olehnya. Paman Su, Paman tahu Siwang dapat nilai berapa? Memangnya berapa? Paling cuma 300 sampai 400. Orang dari pelosok desa mana bisa pintar. Sial, boleh meremehkan aku, tapi jangan provinsi Sanhe. Kami bukan daerah pelosok, cuma tidak punya universitas tunggulan. Ngomong apa? Aku... kakiku kesemutan. Aku ceroboh, terbawa emosi, aku takut. Maafkan aku provinsi Sanhe, kampung halamanku. Siwang, coba katakan, berapa nilaimu sebenarnya? Benar-benar mau dengar? Sebenarnya aku dapat 7. Ternyata kepala sekolah Ziyi yang menelpon. Sebenarnya aku dapat... Ziyi memang sangat berbakat. Setiap kali gurunya yang langsung menelponku. Halo? Bisa dengar suara aku? Kita kan sedang makan. Kau keluar dulu untuk menjawabnya. Kenapa kau bicara begitu? Keluarga kau kan tetangga kita bertahun-tahun. Apa yang tidak enak didengar? Benar begitu kan, Gal? Ya, benar. Halo? Bisa dengar aku bicara? Paman Su sungguh luar biasa. Hari ini kebetulan kan pesta perayaan Ziyi. Bagaimana kalau pakai loudspeaker dan dengarkan bersama? Halo, Pak Kepala Sekolah? Halo, Pak Kepala Sekolah? Halo, Tuan Su. Aku tidak bisa menghubungi istrimu. Jadi terpaksa menelponmu. Nilai ujian simulasi Ziyi kali ini adalah 541 poin. 3 poin di atas nilai minimum sarjana. Wah, Pak Kepala Sekolah, ini kabar baik. Dari nada suaramu, kupikir Ziyi gagal dalam ujiannya. Aku punya pertanyaan yang cukup serius yang ingin aku tanyakan padamu. Ziyi memberitahuku bahwa Lin Siwang tinggal di rumahmu sebagai kerabat jauh. Apakah itu benar? Aku harus memahami dengan jelas tentang siswa Lin Siwang ini. Siwang? Apa dia membuat masalah lagi? Kepala sekolah ini adalah keponakan kepala kantor pajak. Aku tidak boleh menyinggungnya. Benar, dia berasal dari daerah terpencil. Jadi perilakunya mungkin sedikit bermasalah, Kepala sekolah. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tolong beritahu aku. Akan aku didik dengan baik. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak dekat dengan Lin Siwang? Ya, dia cuma kerabat jauh. Dia bukan hasil didikan keluarga Su. Keluarga Su menjelek-jelekan dia di depan orang luar seperti ini, dan dia sama sekali tidak keberatan. Apa kau tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari Lin Siwang? Pada hari pertama Lin Siwang mendaftar, Ziyi memberitahuku bahwa prestasi akademis dan perilakunya buruk. Tapi dalam ujian simulasi, dia mendapatkan 719 poin, peringkat pertama. Betul juga, keluarga Su mempunyai kualitas pendidikan seperti ini. Ziyi tidak mungkin dapat nilai serendah itu. Kau tidak tahu kalau aku punya murid unggulan. Posisi wali kepala sekolah tahun ini sudah pasti. Aku ingin kamu membujuknya untuk pindah ke kelasku. Tapi sayang sekali, Mana mungkin begitu? sebaiknya didik Ziyi dengan baik. Kalau bukan karena dia menjelek-jelekan Siwang, aku pasti sudah jadi wakil kepala sekolah. Hancur sudah. Hancur semuanya. Aku mengandalkan 3 anakku untuk membangun koneksi dengan kantor pajak. Sekarang hancur semuanya. Selanjutnya, ini urusan keluarga kalian. Kami tidak ikut campur. Bu, aku belum kenyang. Ayo duduk dulu. Siwang. Siwang sini, kemarilah sebentar.
Aku sedang makan. Bicara saja, aku dengar. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa sepintar itu? Kau pasti curang. Kau boleh meragukan kepribadianku, tapi kau jangan meragukan nilaiku. Meski aku berikan semua bukuku, bisa mendapatkan nilai sepertiku. Aku Bukankah kau tidak punya uang untuk les tambahan? Bukankah kau sibuk bekerja dan tidak fokus belajar? Itu benar. Makanya aku belajar mati-matian, mencari guru, memanfaatkan setiap waktu luang, dan tidak menyia-nyiakan waktuku untuk belajar. Maafkan aku, kakak. Aku tidak tahu kakak sehebat ini. Aku hanya mendengar dari orang lain. Ternyata dibandingkan dengan keuntungan, aku sama sekali tidak berarti. Kakak, maafkan aku. wajahku. Kak Suar, Aku mau tampil wajahku. Bagaimana ini? Tanyakan saja pada adik kesayanganmu. Bukankah semua ini gara-gara dia? Kak Suar, maafkan aku. Ini semua salah. Saya juga tidak sengaja. Benar. Kau tidak bersalah. Ini semua salahmu. Kenapa melibatkanku? Apa hubungannya? Kalau kau tidak sembunyikan nilaimu, kalau kami tidak mengira nilaimu buruk, mana mungkin jadi begini? Apa kau tidak apa-apa? Apa di tubuhmu ada semacam saklar? Apa kau robot? Kak Suar, maafkan aku. Aku sudah menuduh kakak tanpa alasan. Akulah yang melukai wajahmu. Ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu. Tidak, ini semua salahku. Semua salahku. Ji! Jangan terlalu emosional. Maafkan aku. Maafkan aku. Kalau soal ujian bahasa Inggris adalah memperkenalkan sebuah pertunjukan bagus kepada teman asing, maka aku punya bahan yang sangat bagus. Seorang anak angkat tidak puas hanya menindas nyonya asli, tapi juga ingin menggunakan botol untuk mengancam kami semua. Kalau aku harus membantu seseorang, aku hanya akan membantu Lin Siwang, orang yang pantas diinvestasikan. Bukan nyonya palsu yang sudah diberi banyak sumber daya tapi tetap tidak bisa berkembang. Ya, sudah cukup. Jangan memancing Ji lagi. Kakak, maafkan aku. Nak, semangat ya. Luka Suar cukup parah. Suyi, cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku juga ikut. Siwang, maafkan ayah. Hari ini ayah baru sadar. Mengabaikanmu selama ini. Siwang, kau adalah anak kandung ayah. Jadi, maafkan ayah ya. Tidak apa-apa. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Tidak butuh kasih sayangmu. Aku baik-baik saja sendirian. Malah belajarku lebih efisien. Iya, Siwang. Kau bisa mendapatkan nilai yang begitu tinggi. Kemampuan belajarmu luar biasa. Pantas jadi putri kebanggaan ayah. Lalu bagaimana denganku? Bukankah ayah bilang akulah putrinya? Siwang, bagaimana pendapatmu tentang keluarga kau? Terutama Goyang. Aku perhatikan kalian begitu cocok. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Aku masih kelas 3 SMA. Kenapa malah mendukungku pacaran? Bukan begitu maksud ayah. Maksud ayah adalah di masa depan kalian bisa mencari kesempatan untuk saling mengenal lebih lanjut. Latar belakang keluarga kau sangat baik. Semua gara-gara Lin Siwang. Karena dia, aku kehilangan kasih sayang ayah. Dan juga Kak Goyang. Dia pasti semakin membenciku sekarang. Kau masih ada perlu lain? Kalau tidak, aku kembali ke kamar. Siwang, ayah, bagaimana kalau ayah bantu pindahkan kau ke kelas peningkatan? Guru di sana. Tidak mau. Dulu aku tidak menyadari betapa menyedihkannya pria ini. Tidak kusangka, sampai sekarang dia masih ingin memanfaatku untuk mendekati kepala sekolah demi koneksi itu. Menggelikan. Aku bukan tidak bisa mempekerjakan orang. Sudah saatnya membuat mereka merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya. Hei, Siwang, nilaimu kan cukup bagus. Hadiah apa yang paling kau inginkan? Ayah pasti akan mengabulkannya. Tinggal di asrama. Aku bilang aku mau tinggal di asrama. Belajar di rumah tidak bagus. Mengganggu belajarku. Astaga, kau ini kenapa bicara begitu? Apa kurangnya rumah kita? Di sekolah tidak ada yang merawatmu, sepi. Dan... Baiklah. Tapi setiap minggu kau harus pulang ya. Dan jangan lupa, kau adalah anggota keluarga Su.
Kau adalah darah dagingku. Tidak perlu kasih sayang. Mana mungkin karena beberapa kata aku bisa melupakan semua kesalahanku. Mimpi saja terus. Siapa? Tidak dikunci, masuk saja. Ada perlu apa? Jangan kunci pintunya. Setelah aku menenangkan Ziyi, aku mau ngobrol denganmu. Baik. Pergi mencari Suzy. Dengan beberapa kata saja sudah terjebak. Memang umurku 3 tahun. Mau curhat malam-malam. Nyonya Lin. Nyonya Lin, tunggu sebentar. Tuan Muda Suar berpesan ingin bicara denganmu. Karena Ji sangat terkejut Tuan Muda Suar hanya ingin menemani sebentar lebih lama. Sudah semalaman menemaninya, tidak mengantuk ya. Besok aku ke sekolah untuk mengurus pendaftaran asrama. Aku pergi dulu. Nyonya Lin, kau benar-benar tidak sabarnya. Jika sudah berjanji kepada Tuan Suar, bagaimana bisa dengan mudah mengingkarinya? Sungguh tidak sopan. Jika kau pergi seperti ini, orang lain lihat, apa yang akan mereka pikirkan? Oh, dunia yang gila. Keluarga Su yang gila. Padahal kupikir tadinya kepala pelayan ini orang normal. Kau tidak ingin bekerja di rumah ini lagi ya? Iya kan? Nyonya Lin, jangan coba-coba menggertakku. Ini demi menjaga nama keluarga Su. Kalau kau keluar seperti ini, orang-orang akan meremehkan keluarga Su. Aku belum selesai ujian. Aku masih bisa menahan diri pada keluarga Su. Tapi kau siapa? Apa aku orang yang bisa kau perintah? Kalau kau tidak mau kerja dengan gaji 30 juta per bulan, banyak orang yang mau. Siwang? Nyonya, Kepala pelayan bilang. Kenapa? Kepala pelayan bilang. Ganggumu? ya tapi... Kepala pelayan bilang hubungan Kasuan dengan Ziyi sangat baik. Katanya aku hanya iri pada mereka. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Aku hanya pura-pura sedih. Siapa yang tidak bisa? Berani sekali kau bicara seperti itu kepada putriku. Nyonya, aku tidak... Menurutku, Ziyi jadi rusak karena orang sepertimu. Kembali barang-barangmu. Pergi kau. Nyonya, Pergi. aku... Setelah kejadian di pesta perayaan kemarin, rasa bersalah Ibu Su padaku sepertinya sudah mencapai puncaknya. Aku harus memanfaatkannya. Nyonya, aku punya beberapa teman yang sama sepertiku. Bisa kau Nyonya mengizinkan mereka bekerja di sini? Mereka sangat rajin. Sejak kecil kami mengumpulkan botol, mencuci piring, dan melakukan pekerjaan berat. Semua ini kesalahanku. Suruh mereka semuanya datang. Apa 50 juta per bulan cukup? Ibu akan mengatur semuanya. Terima kasih Nyonya. Aku akan ke sekolah dulu untuk mengurus prosedur asrama. Baiklah. Halo semua, aku Lindsay. Lindsay Wang. Lindsay Wang? Benar-benar Lindsay Wang. Ayo masuk. Oh, aku. Ayo duduk. Terima kasih. Kau benar-benar datang ke kamar asrama kami. Asrama kecil kami jadi terhormat dengan kehadiranmu. Sang Jenny, aku benar-benar kagum padamu. Aku juga. Aku ingin bertanya, bagaimana kau dapat 700 poin? Oh, aku sudah berusaha dengan keras, tapi nilaiku hanya 620 poin. Mau meningkatkan nilai? Mau. Baik, kalau begitu mulai hari ini, ikuti ritme belajarku. Baik, kami pasti akan belajar dengan giat. Bangun semuanya. Jam berapa sih sekarang? Sudah jam 5 lewat 1 menit nih. Cepat turun dan mulai belajar. Jam 5. Ayo cepat bangun. Hei bangun, semuanya bangun. Hari ini kalau belum selesai tidak boleh tidur. Bagaimana kalian bisa tidur di usia begini? Ayo. Kalian mau kemana? Besok akhir minggu kita bisa memanfaatkan liburan ini untuk berusaha lebih keras. Ayo kita adakan ujian simulasi. Bagaimana? Ketua, kami sudah tidak pulang selama 2 minggu. Tolong lepaskan kami. Sekarang aku paham kenapa kau mendapatkan 700 poin. Aku benar-benar nggak sanggup. Siwang, memangnya kau tidak pulang? Tidak. Baiklah, karena kalian berencana liburan, aku tidak akan memaksa kalian tinggal. Silakan pergi. Aku mau lanjut mengerjakan soal-soal. Dadah. Ayo.
Kami semua merindukanmu. Aduh, sekarang tekanan terlalu besar. Aku tidak punya waktu. Tapi kenapa Ziyi selalu punya waktu untuk pulang ke rumah? Coba berpikir, berapa nilai ujiannya dan berapa nilaiku? Siwang, ibu dan ayahmu berharap kau bisa pulang, nak. Kami semua merindukanmu. Ingin menggunakan ikatan keluarga untuk memaksaku. Aku tidak akan terpengaruh. Iya, aku juga rindu kalian. Tapi pertahankan nilai ini sangat melelahkan. Aku benar-benar sibuk belajar. Sungguh tidak ada waktu. Tapi kau juga harus istirahat, nak. Kau tidak mengerti soal belajar. Kalau ada waktu, aku pasti pulang. Siwang, Lin Siwang, kau anggota keluarga Su. Minggu nanti harus pulang untuk makan bersama. Jangan mentang-mentang nilaimu bagus, kau bisa membantah orang tua. Vektor matematika. Siwang, Ya ampun, kenapa sampai mengejarku ke sekolah? Untuk basa-basi dengan mereka, aku bisa mengorbankan waktu belajarku. Siwang. Siwang, lihat dirimu. Kau di sekolah hidup susah seperti ini ya. Di rumah ada Koki, kenapa tidak pulang saja? Di rumah kan ada Koki. Kenapa tidak bawakan aku makanan? Iya Siwang, pulanglah. Aku tidak mau pulang. Hari ini Minggu. Besok sudah masuk sekolah lagi. Tidak perlu repot-repot. Aku tidak akan pulang. Sudah cukup, ayo ikut pulang. Pulang hanya untuk makan, bukan berarti nyawamu terancam. Belum tentu juga. Siapa tahu ada jebakan yang menungguku. Tidak perlu. Aku tidak terbiasa dengan hidangan mewah di rumah. Terlalu banyak makan bisa membebani tubuh. Aku makan ini saja. Sudah cukup. Kau ini bicara apa? Dengan nilaimu sekarang, tidak sulit masuk universitas. Lebih baik manfaatkan waktu ini untuk pulang dan berkenalan dengan anak keluarga kau itu. Oh, jadi ini rencana mereka. Siwang, sebenarnya maksud ayah Apa? Aku sedang dalam masa persiapan ujian. Kalian malah minta aku berhenti sekolah untuk perjodohan. Hanya karena keluarganya berpengaruh. Kalian malah mengirimku untuk menjilatnya. Kalian menjual anak sendiri. Bukan begitu, bukan begitu maksudnya. Kecilkan suaramu. Oh, bukan itu maksudmu. Kalau begitu aku kembali mengerjakan soal dulu. Siwang, ibu tahu kau masih kesal pada kami. Asal kau mau pulang dengan kami, apapun syaratnya akan kami penuhi. Tidak perlu. Aku hanya ingin fokus belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi. Lin Siwang, merajuk juga ada batasnya. Jangan kira kau sudah bisa mandiri. Kau adalah anggota keluarga Su. Kalau kau tidak mengakui keluarga Su, akan aku pindahkan kartu pendudukmu ke provinsi Sanhe dan memaksamu kembali ke sana. Sungguh jarang di usiamu sekarang masih senaif ini. Kau ingin mengirimku ke Sanhe untuk ujian sekarang. Itu bukan keputusanmu. Apa maksudmu? Apa? Kau ingin aku berhenti sekolah dan kembali ke provinsi Sanhe untuk ujian? Tidak bisa. Lin Siwang tidak boleh pindah sekolah. Lin Siwang tidak boleh pindah sekolah. Dia satu-satunya di sekolah kita yang berpotensi menjadi juara dengan nilai 700 poin lebih. Ternyata apa kepala sekolah? Ini salah paham. Ini semua salah paham. Benar, kepala sekolah. Kami hanya ingin mengajak anak kami pulang saja. Kenapa harus pulang? Kalian mau diam-diam mengirimku kembali ke provinsi Sanhe? Aku beritahu kalian, selama aku masih ada di sini, jangan harap kalian bisa membawa Lin Siwang dari sekolah kami. Begini, sebenarnya kami hanya ingin... Tidak apa-apa, Pak Kepala. Meskipun aku kehilangan satu sore untuk belajar, tidak masalah. Aku tidak akan menjadi lesu karenanya. Dan efisiensi belajarnya juga tidak akan menurun. Apalagi akan gagal menjadi juara gara-gara ini. Bagaimana bisa ada orang tua seperti kalian memaksa anak sendiri untuk tidak belajar dengan baik? Kalau Lin Siwang sampai nilainya turun gara-gara ini, aku tidak akan mengampuni keluarga Su. Pamanku bekerja di kantor pajak. Kau tahu itu kan? Iya. Kami sama sekali tidak akan mengganggu belajarnya. Kalian sudah mengganggu dia dari tadi. Kalau tidak, dia bisa menyelesaikan satu-satu ujian. Sungguh keterlaluan. Kalau memang peduli pada anak, kenapa tidak bawa apa-apa? Ayo, mari. Saudara Lin, kau jangan sampai terganggu. Belajarlah dengan baik. Kalau ada kesulitan, kau langsung cari aku. Sudah, bubar semuanya. Ketika kau cukup tangguh, dunia akan mendampingimu. Aku tidak butuh cinta sok tahu dari ayah dan ibu Su. Tidak kusangka Siwang di usia yang begitu muda sudah begitu licik. Sayang, apa maksudmu? Kalau dia benar-benar menjadi juara ujian, maka dia akan menjadi sorotan seluruh kota Jin.
Kalau sampai orang tahu selama persiapan ujian masuk perguruan tinggi dia tidak dapat pulang ke keluarga Su, maka keluarga kita akan dicemooh habis-habisan. Bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pesaing. Saat perusahaan kita juga mungkin akan terpengaruh. Dan saat itu, kantor pusat pasti akan meminta pertanggungjawaban. Ternyata serius sekali. Tapi sekarang Siwang tidak mau pulang. Apalagi ada kepala sekolah yang melindungi. Ayah, Ibu, kalian sudah pulang. Zi, ayah mau minta bantuanmu. Bantuan apa? Begini, tolong kau siapkan makanan bergizi saat besok mau ke sekolah. Dan kau sendiri yang menyerahkan langsung ke tangan Siwang ya. Apa? Zi, besok kau sendiri yang harus memberikannya pada Siwang di depan teman-temannya. Kau harus membina hubungan baik dengannya, buat dia merasakan kehangatan keluarga Su kita. Ini? Oh. Itu makanan bergizi dari ibuku untukmu. Kau harus menghabiskannya. Ingat kebaikan keluarga Su kepadamu. Nanti kau harus membalasnya dengan baik. Suzy, apa ini cara baru untuk melakukan perundungan di sekolah? Kau dari kelas mana? Berani-beraninya menindas teman jenius kami. Aku tidak butuh makanan ini. Bawa kembali. Niat baikku sudah tersampaikan. Ini dari ayah dan ibuku. Kau harus menerimanya. Jangan lupa kebaikan keluarga Su padamu. Rupanya keluarga Su tidak bisa membawaku pulang. Sengaja mengirim Ziyi untuk mengambil hatiku. Tapi sayang, dia tidak becus melakukannya. Apa yang kau tertawakan? Tentu saja kau yang lucu. Tentu saja kau yang lucu. Mengingat kebaikan keluarga Su, aku tidak ingat keluarga Su pernah baik pada Siwang. Siwang, aku akan mengingat penghinaan yang kau berikan padaku. Nanti aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Baik. Kau mau apa? Si itu kesayangan keluarga kami. Jangan mempermalukannya. Besok kau pergi ke kelasnya si bawakan makanan. Dan pastikan semua orang tahu kalian dekat. Memangnya aku akrab dengannya? Dia ambil identitasku. Setiap hari pamer di depanku. Untuk apa aku menjilat padanya? Dan kau, otakmu disuntik anti kerut ya? Apa hakmu memerintahku? Siwang, kau ini. Kang Suor tidak menganggapku keluarga. Aku rasa lebih baik aku tidak pulang. Siwang, jangan kau ambil hati ucapannya ya. 100 juta sudah diterima. Siwang, semua orang pulang untuk belajar. Kau tidak pulang. Kenapa harus pulang? Bukankah sekarang sudah tahap terakhir? Di Provinsi Sanhe, pulang sebelum ujian itu melanggar aturan. Belajar di rumah lebih baik loh. Kebanyakan siswa menyewa guru privat di rumah untuk meningkatkan nilai. Keluarga? Maaf, aku lupa kalau tidak apa-apa. Aku tidak ingin pulang. Di sekolah aku baik-baik saja. Kalau begitu, kami pulang Iya, duluan kami ya. duluan. Dadah. Hei, orang tuaku menyuruhmu pulang untuk belajar. Oh, orang tuamu. Terima kasih untuk orang tuamu. Aku hanya kerabat jauh, tidak perlu merepotkan orang tuamu. Lebih baik kau pulang dan menghabiskan waktu dengan orang tuamu. Kau? Terserah kamu pulang atau tidak. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang kota Cik. Di sekolah kan enak, semua tersedia. Bisa tanya guru kapan saja. Untuk apa cari guru privat? Benar-benar buang uang. Lin Siwang, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Semangat! Cing-cing, akhirnya menelponku.
bagaimana kabarmu? Siwang, aku udah datang ke sekolah untuk menemuimu. Cepat-cepat aku dengar apa? Siwang! Kau benar-benar semangat ya? Makanan yang kubawa hampir tumpah. Aku sangat merindukanmu, Cincing. Sudahlah, sekarang kan aku di sini. Sebentar lagi kau ujian. Kalau terus menangis, keberuntunganmu bisa hilang nanti. Terus jangan bilang begitu. Kenapa kau datang? Untuk merawat calon peserta ujian kita yang berbakat. Sebentar lagi ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana bisa tidak ada keluarga di sampingmu untuk memberimu semangat? Kau bahkan membawakan aku makanan. Kau baik sekali, Cincing. Baunya enak. Tentu saja, makanan di luar tidak bersih. Sekarang kesehatanmu paling penting. Makanan selama menjelang ujian ini, serahkan saja padaku. Cincin, kenapa kau begitu baik? Dasar bodoh, jangan nangis lagi. Aku sudah menyiapkan gaunku. Nanti aku akan jadi wali murid tercantik di sana. Lalu pekerjaanmu bagaimana? Kau kan mahasiswa pertama dari panti asuhan kita. Bahkan mungkin akan jadi juara ujian nasional. Soal pekerjaanku tidak masalah. Lagi pula, bukankah kau bilang nanti kau akan membiayaiku? Anggap saja ini jadi investasi awal buatku ya. Lihat, Lin Siwang tidak pernah kekurangan kasih sayang. Jangan khawatir, barangku tidak banyak. Istirahat saja ya. Aku akan segera kembali menemuimu. Begitu Siwang masuk, dia pasti akan terkunci di dalam. Gedung ini hampir kosong. Aku ingin lihat nanti siapa yang akan menolong dirinya. Zi benar-benar kejam. Siwang, ini akibatnya karena kau telah menghinaku. Kau akan ketakutan setengah mati, kehilangan semangat untuk ujian, dan akhirnya gagal masuk universitas. Zi mendoakan aku seperti ini, jadi aku hanya bisa membalasnya dengan baik. Kenapa tidak ada suara apa-apa? Bukannya pintunya seharusnya terkunci? Bukannya Siwang sudah masuk? Sun Ziyi, Lin Siwang, kau jalan sengaja melakukan ini. Semoga beruntung. Hei, Lin Siwang, kau jalan. Padahal kan aku yang mengunci Siwang. Siwang, kembali kau, Siwang. Bagus, sampai juga. Kenapa? Kau membuatku kaget. Apa yang sampai? KTP baruku dengan alamat kota Jing yang diurus setelah pindah domisili. Sekarang sudah sampai di kediaman keluarga Su. Aku akan mengambilnya daripada dijaili Ziyi lagi. Hati-hati ya. Aku sudah membuatkan sup untukmu. Jangan sampai bertemu orang-orang keluarga Su. Ujian masuk perguruan tinggi tinggal 3 hari lagi. Aku malas membuang waktu basa-basi dengan mereka. Ini KTP kota Jingku. Kebetulan sekali. Oh, kau pulang karena meminta kami menemanimu ujian ya? Hah, jangan mimpi. Ternyata kau datang untuk urusan pendamping ujian. Lokasi ujian Ziyi jauh sekali. Nilaimu bagus, jadi kau mandiri. Ziyi terlalu manja, ibu khawatir. Bagaimana kalau kakak Suar yang menemani? Tidak, aku tidak mau. Dia membuat Ziyi terkunci di asrama selama seharian. Dasar wanita jahat. Menurutmu kenapa pintunya bisa rusak? Ingin mencelakakan orang, malah dirinya yang kena. Lin Siwang, belajar dari pengalaman. Kami tidak akan mengantarmu ujian. Oh, kasihan sekali aku. Sendirian sama tidak aman. Bisa beri aku uang? Kau... Uangku tidak diberikan. Ya sudahlah, terpaksa aku harus tidur di depan lokasi ujian untuk beberapa malam. 50 juta sudah diterima. Ini sup khusus yang
akan kubuat dengan bahan-bahan penambah kecerdasan untukmu. Minum yang banyak ya, besok ujianmu pasti akan lancar. Oh ya, aku lupa. Oh ya, ini taruh di pintu masuk, besok tidak akan lupa. Oh ya, aku periksa lagi. Pulpen hitam 0,5, pensil, penghapus, penggaris, kartu ujian, tanda teh, pensil penghiasan lembar jawaban, semuanya sudah siap. Sudah lengkap. Siwang, besok kau jangan panik ya. Oh, kau sudah mengecek 8 kali. Aku tidak panik. Aku sama sekali tidak panik. Baguslah, bagus kalau kau tidak panik. Ayo cepat, sini. Duduk sebentar. Istirahat. Aku lihat ramalan cuaca besok akan hujan. Aku harus periksa apa payungnya berlubang dan juga yodium, presan luka, baju ganti juga harus kusiapkan. Bagaimana kalau besok terjatuh? Siwang, besok kau jangan panik ya. Aku pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Sudahlah, kau jangan khawatir. Persiapanku sudah sangat baik dan ilmunya sudah kusiapkan di otakku. Besok pasti akan berjalan lancar. Siwang, kau pasti akan memiliki kehidupan yang cerah dan gemilang. Bukan aku, tapi kita. Kita pasti akan memiliki kehidupan yang cerah dan gemilang. Anak-anak, tuliskan nama dan nomor ujian dulu sebelum bel berbunyi, jangan mulai. Selamat ya, selamat. Akhirnya ujian terakhir sudah selesai. Bagaimana perasaanmu? Lumayan lah. Kau kenapa? Ya, Fang, kalian kesini. Kau lupa kau yang kenakan pekerjaan ini pada kami. Kami pembantu di keluarga Su. Mereka mau pesta malam ini. Kami diberi libur, jadi kami datang menemuimu. Kami mengucapkan terima kasih. Pekerjaan ini menghasilkan banyak uang. Bagaimana kalau kami traktir kau makan? Ayo, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ayo. Halo, hei, kamu cantik sekali. Apakah kamu mahasiswi jurusan seni? Jurusan umum. Apakah ada waktu untuk wawancara sebentar? Boleh saja. Kenapa Lin Siwang belum datang juga? Kau sudah beritahu dia tentang pesta di rumah kita merayakan keberhasilan kalian? Sudah ku beritahu ayah, tapi kakak bukan hanya menolak untuk pulang, dia juga memarahiku habis-habisan. Dia bahkan bilang dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Su. Ayah, apa kakak sangat membenci keluarga kita? Anak durhaka! Tanpa keluarga Su, dia bukan siapa-siapa. Kalau dia tidak mau pulang, ya sudah, biarkan saja. Kalau begitu, malam ini akan jadi pesta khusus untuk Muzi. Cing, bangun. Kita harus mengejar pesawat ke provinsi Sangha. Ayo cepat. Aneh sekali, padahal sudah waktunya. Apa penerbangannya delay ya? Hai teman-temanku, aku merindukan kalian. Wah, kami ucapkan selamat datang. Hei, berdirilah, cepat berdiri. Aku bawakan hadiah untuk kalian. Semua dapat hadiah. Asik. Terima kasih. Ayo, minum. Ayo kita makan. Ayo kita bersulang bersama. Ya, ayo. Ya ampun, rambutmu penuh dengan krim. Ibu kepala yang terbaik, tolong bersihkan semuanya ya. Baiklah, ibu sudah tahu kau akan jadi yang paling sukses saat dewasa. Siwang, nama yang bagus. Nenekmu yang membayarkan orang untuk memilihkan nama itu. Nenekmu bilang, kau beruntung bisa mengatasi kesulitan. Begitu melihatmu, dia langsung menyukaimu dan menggendongmu. Kau bersikeras ingin ikut dengan nenek. Dia membesarkanmu sejak itu, membiayai pendidikanmu. Jika nenek masih hidup, Siwang, tidurlah. Saat kau bangun nanti,
kau akan tumbuh dewasa. Kota Jing adalah impianku. Provinsi Sanhe adalah rumahku. Aku tumbuh dalam kasih sayang yang tulus. Aku sangat bahagia. Terima kasih atas kasih sayang dari keluargaku. Aku benar-benar putri kecil yang paling bahagia. Wah, kaya raya. Iri sekali sama kehidupan putri kecil. Itu mimpiku. Raja dan ratu, putri kecilmu, gaunnya sangat cantik. Berikan aku satu dong. Uang tunai juga boleh. Dasar kalian. Menghinaku boleh saja, tapi harus bayar. 50 juta diterima. Baiklah, demi uang ini, aku akan memaafkan Sukar. Ibu kepala, Cincing, aku punya uang. Ayo kita pergi berlibur. Ayo, cepat sini. Ayo sini. Cepat, baik. Sini, angka terakhirnya 5631. Jangan sampai salah input. Baik. Siwang, kenapa jadi begini? Peringkat Anda masuk 50 besar provinsi. Mohon tunggu. Ya ampun, Siwang. Kau benar-benar hebat. Siwang, kau tidak mengecewakan harapan nenek. Siwang, kau luar biasa. Kalau begitu, aku mau cek hasilnya sekarang. Ziyi, semangat ya. Semangat. Ya ampun, aku tidak berani lihat. Tolong lihat untukku. Kau lulus. Nilainya melewati batas minimum, benarkah? Syukurlah. Masih kurang dari 10 poin. Kalau ingin masuk universitas unggulan, masih agak sulit. Ayah, maafkan aku. Harusnya aku lebih berusaha keras. Ayah, waktu itu kan dia terkurung. Wajar saja kalau dia mendapatkan nilai cuma segini. Iya benar, Ziyi sudah berusaha sangat keras. Entahlah bagaimana nilai Siwang. Kalau saja keluarga kita bisa menghasilkan seorang juara ujian nasional, maka kantor pusat pasti akan lebih memperhatikan cabang perusahaan kita. Bagaimana kalau telepon Siwang? Dia juga keluarga kita kan? Ayah benar. Aku juga khawatir dengan kakak. Halo? Siwang, sudah cek nilainya kan? Bagaimana? Apa melebihi 700 poin? Aku tidak tahu. Di sini aku tidak bisa melihat nilainya. Memangnya kenapa tidak bisa melihat? Apa ada kesalahan di suatu tempat? Kakak, jangan-jangan kau lupa menempelkan barcode ya? Makanya tidak ada nilainya. Apa? Ziyi, sudah kuduga. Mulutmu memang tidak bisa berkata baik. Hei, jaga bicaramu. Aku tahu nilaimu jelek. Jangan lampiaskan pada Ziyi. Sudah aku duga, orang sepertimu begitu menghadapi ujian besar pasti tidak sanggup. Kau yang tidak sanggup, seluruh keluargamu yang tidak sanggup. Ya ampun, kakak. Bagaimana bisa kau bicara sekasar itu? Masih lebih baik daripada mulut manismu. Ini Siwang! Kalian ini tidak ada satupun yang berwawasan. Aku tidak bisa melihat nilaiku. Tahu apa artinya itu? Aku masuk 50 besar provinsi, paham? Paling Ziyi cuma dapat nilai minimum sarjana. Jujur aku ragu apakah aku benar anak kandung keluarga Su. Kenapa kecerdasan kita tidak berada di level yang sama? Kau bicara apa? Siwang, kalau begitu, menurutmu dengan nilaimu, bisakah kau menjadi juara? Aku tidak mau bicara. Aku takut kebodohan kalian menular. Ada apa lagi? Siwang, ini aku. Cepat cek. Hasilnya sudah diumumkan. Kau juara Kota Jing. Wawancaramu juga viral di internet. Siwang, lihat di luar. Masih
banyak wartawan yang menunggu untuk mewawancaraimu. Kenapa kau bersembunyi? Aku akan menerima wawancara, tapi tidak sekarang. Hah? Aku sedang menunggu waktu yang tepat. Siwang, ini wawancara dengan Siwang. Dia benar-benar juara kota Jing. Sungguh tidak terduga. Lin Siwang, ternyata dia benar-benar juara. Keluarga kita ternyata yang menghasilkan juara ujian masuk perguruan tinggi. Ini berkat dewa pengetahuan. Siwang, selamat ya. Ayah sangat bangga padamu. Aku tahu, ada hal lain. Siwang, kau sekarang sangat terkenal di internet. Bagaimana kalau kita undang wartawan untuk wawancara di rumah keluarga Su? Biar seluruh masyarakat melihat dengan jelas bahwa kita keluarga yang bahagia dan juga berprestasi. Telepon dari keluarga Su inilah yang kutunggu. Baiklah, Baiklah, kalau begitu ayah akan pergi sekarang untuk minta wartawan. aku setuju diwawancarai, tapi bukan di rumah keluarga Su, melainkan di provinsi sana. Siwang, kau ini. Kau adalah anak keluarga Su. Wawancara seharusnya dilakukan di rumah keluarga Su. Iya Siwang, apalagi kau adalah juara dari kota Jing. Pergi ke provinsi sana untuk wawancara, apa maksudnya? Oh, kalian tidak mau datang ya? Tidak apa-apa. Kalau begitu terpaksa aku wawancara sendiri tanpa kalian. Jangan. Baiklah, kita wawancara di provinsi sana. Ayah akan beli tiket pesawat dan terbang malam ini juga. Ayo cepat, kalian bersiap-siaplah. Bereskan barang-barang. Cepat, kita berangkat. Ayah, kakak keterlaluan sekali. Mana ada anak yang sengaja buat orang tuanya repot. Menurutku dia sengaja menghina keluarga Jangan bicara kita. sembarangan. Di depan Siwang, jangan pernah bicara omong kosong seperti itu. Ayah membentakku. Kau ini sama sekali tidak pengertian. Siwang berhasil menjadi juara. Ini hal besar bagi kita. Sedikit repot, apa masalahnya? Kau masih saja merajuk. Cuma saja menjadi anakku. Ibu, coba lihat ayah. Zi, ayahmu juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk promosikan keluarga Su. Kalau kau diperlakukan tidak adil, nanti kita bicarakan lagi. Pergilah, kemasi barang-barangmu. Aku tidak mau pergi. Kalau tidak mau pergi, kau tinggal di rumah sendirian. Ayah dan ibu tidak pernah seperti ini. Semua gara-gara Lin Siwang jalang itu. Kalian berani membentakku demi Lin Siwang. Zi! Zi, jangan menangis lagi. Aku sedih melihatmu begini. Kakak, apa karena nilai ujianku jelek, ayah dan ibu jadi tidak sayang padaku? Lin Siwang jadi juara, ayah dan ibu sudah tidak sayang aku lagi. Bukan begitu. Mereka semua menyayangimu. Ayah sebenarnya hanya memikirkan kepentingan perusahaan. Aku sudah tahu, aku sudah lama tahu. Di hati ayah, aku tidak sebanding dengan Lin Siwang, apalagi dibandingkan dengan perusahaan. Kakak, apa kakak juga akan berhenti menyayangiku seperti ayah dan ibu? Tidak akan. Dengar ya, aku tidak akan pernah berhenti menyayangimu. Bagiku, kau selalu jadi yang paling istimewa. Kakak memang yang terbaik. Zi, aku mencintaimu. Aku tidak hanya menganggapmu sebagai adik. Udara di sini benar-benar buruk. Sebentar lagi aku akan membeli pembersih udara. Ini hotel terbaik di provinsi sana. Terlalu sederhana. Kenapa di sini semuanya berdebu? Menyebalkan sekali. Kalau jelek tidak betah, ya silahkan pergi. Sok-sokan segala. Kau ini! Oh, apa kau? Pakai nunjuk-nunjuk segala. Siwang, kau benar. Kami memang terlalu berlebihan. Jangan marah ya. Siwang, malam ini kau tidur dengan ibu ya. Ibu punya banyak hal yang ingin dibicarakan. Ternyata saat kita punya kemampuan, semua orang di sekitar kita jadi baik. Tidak perlu. 3 hari lagi ada wawancara di panti asuhan. Jangan sampai terlambat. Siwang, Siwang,
Aduh, ayo masuk dulu Ayo, ya. Ayo sayang. Ayo lewat sini. Siwang, sudah datang ya? Kalian formal sekali pakaiannya. Siwang, ini karena kami menghargaimu. Bagaimana kalau kau ganti pakai gaun formal? Aku tidak punya baju seperti itu. Kalau begitu nanti ibu belikan. Nanti kurir akan mengantarkannya. Siwang, kau pakai ukuran berapa? Ukuran M. Oh, lalu kalau sepatunya ukuran 37. Baiklah. Hijau muda dan ungu, dan kuning yang tidak terlalu terang. Tidak perlu dibelikan. Aku tidak butuh. Justru kontras yang aneh ini yang akan membuat seluruh penonton nasional tahu. Meskipun aku dan keluarga Su memiliki darah yang sama, kami bukan orang yang sama. Siswalin, wawancara bisa dimulai. Siwang, kenapa? Kau sedang datang bulan. Cepat, ganti dulu celanamu. Oh, Kenapa dia pergi? Berapa lama kita harus menunggu? Oh, tidak perlu. Kami keluarga dari juara Lin Siwang. Kalian bisa wawancari kami. Kalau begitu baiklah. Ayo sini, kita akan mulai. Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah manajer umum cabang perusahaan Grup Su. Produk Su sangat berkualitas dengan harga terjangkau, silakan beli saham perusahaan kami. Anak-anak saya juga sangat berbakat. Putra sulung saya, sejak usia 18 tahun, sudah mulai terlibat dalam bisnis perusahaan. Dan putra kedua saya akan memulai juga. Namaku Sung Mingi. Ingat namaku baik-baik dan dukung aku ke depannya. Putri saya Suzy. Dari kecil sudah menguasai musik, catur, kaligrafi, dan juga lukisan. Aku ingin menyela sebentar. Bisa Anda fokus memperkenalkan siswa Lin Siwang? Lin Siwang juga sangat pengertian. Hubungannya dengan Ziyi sangat baik. Anakku Ziyi juga sangat perhatian pada orang lain. dia pikir bisa tenar dengan wawancara ini. Tidak semudah itu berada di pusat perhatian. Siwang, kau sudah kembali. Kenapa? Halo semuanya, aku Lin Siwang. Juara Lin, tadi keluarga Anda. Keluarga apa? Siwang sejak kecil yatim piatu. Iya benar, sejak kecil dia di panti asuhan. Mereka ini temanku dari panti asuhan. Mereka juga keluargaku, termasuk ibu kepala panti. Keberhasilanku hari ini tidak lepas dari bantuan mereka. Aku juga berterima kasih pada almarhum nenekku. Berkat mereka semua, aku bisa mendapat nilai sebaik ini. Hei, apa-apaan ini? Kau tidak anggap bantuan kami ya? Jangan begitu, Siwang. Cepat masuk ke sana, masuk dan jelaskan. Juara dari kota Qing ini ternyata anak yatim piatu. Kasihan sekali. Dia juga pekerja keras. Kau tidak tahu ya, identitasnya terbongkar. Dia sebenarnya nona keluarga Su. Lihat, sang juara non asli ini bermarga Lin. Keluarga Su bilang tidak pilih kasih. Nona palsu itu ketahuan membuli teman sekelasnya. Begitu kejadiannya. Ini semua salah ayah. Ngotot ingin ikut wawancara. Sekarang lihat akibatnya, kita hampir mati dihujat. Di depan pintu setiap hari ada puluhan wartawan mengintai. Aku bahkan tidak berani pergi belanja. Mereka menyebutku apa? Anak jelek dari kapitalis. Mereka itu benar-benar buta. Ayah mana? Karena masalah ini, saham perusahaan jadi anjlok. Ayahmu sudah pergi ke kantor untuk mengatasinya. Tapi harusnya dia sudah pulang. Ya Tuhan, tolong. Semoga orang-orang gila ini tidak mengenaliku. Cepat keluar! Ayo keluar! Tunggu. Tunggu. Tidak. Aku tidak benar. Pada kami. Benar sekali! Beras minyak yang kalian pakai semua dari provinsi sana, kan? Ya, benar. Suamiku, kau kenapa? Cepat telepon Siwang sekarang juga dan suruh dia klarifikasi. Aku sudah telepon puluhan kali. Dia memblokir kita semua. Meskipun ini sudah kuduga, tetap saja selamat ya, juara Lin. Terima kasih. Sudah memutuskan mau masuk universitas mana? Perlu kurekomendasikan universitasku, ada banyak keuntungan loh. Targetku dari dulu Universitas Qingbei. Tidak pernah berubah. Aku suka sekali kepercayaan dirimu. Sungguh mempesona. Benar sekali. Aku juga sangat menyukai diriku yang percaya diri. Maka jika aku tidak ke Qingbei, Qingbei pasti akan mencariku. Karena kau sudah memilih Qingbei,
Sebaiknya sembunyikan dirimu baik-baik ya. Jangan sampai ditangkap oleh guru perekrutan dari universitas lain. Kau pikir aku sedang menelpon dari mana? Ayo Lin Siwang, semua buah ini sudah dicuci. Ambil saja, santai. Kalau butuh apa-apa bilang saja, aku akan atur semuanya. Oh, terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Dengarkan, aku sudah diawasi oleh kantor penerimaan Jingbe. Sebelum waktu pendaftaran berakhir, aku khawatir aku tidak bisa keluar dari kamar suite residen ini. Harga saham Gupsu terus menurun. Dengan ketekunanku pasti akan berhasil. Kalau begitu, keluarga Su apa tidak mungkin menjadi milikku juga? Ini Suamiku, mereka yang di luar sana tidak akan bisa menerobos pasukan. mana mungkin mereka bisa. Kau tenang saja. Sui, pergi dan lihatlah. Orang-orang keluarga Su, ayah, keluarga pusat mengirim Bagus orang ke sekali. Paris. Pasti mereka membantu kita mengatasi berita negatif. Akhirnya mereka mengirim kalian. Kali ini, kami ingin menyelesaikan krisis kita. Kami bersedia kerjasama. Kami mau bekerja sama. Ambil stempel perusahaan cabang, bukti saham, dan bukti kepemilikan properti yang dialokasikan oleh kantor pusat. Kita akan membutuhkan semua itu. Untuk apa semua ini? Jangan banyak bicara. Kalau kalian tidak mengambilnya, orang-orangku akan turun tangan sendiri. Kau pasti Ziyi kan? Catatan burukku yang banyak menyebabkan keluarga Su kehilangan reputasi. Nama baik tercoreng dan menjadi penyebab pusat krisis ini. Dan berdasarkan keputusan dari kantor pusat, namamu akan dihapus dari keluarga Su. Ini adalah surat pemutusan hubungan. Keluarga Su benar-benar akan menghapus namaku. Tidak mungkin mereka melakukan ini. Tidak bisa mengusir Ziyi. Dia adalah bagian keluarga kami. Kau dan kau juga akan dihapus dari jajaran eksekutif. Mulailah bekerja dari bawah. Jika tidak setuju dengan keputusan ini, kalian boleh keluar dari keluarga Su. Mereka membuang kita begitu saja. Tamat sudah. Anak yang kuperhatikan. Ayah, 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 Suamiku, ayah. Semuanya hancur. Kerja keras yang kulakukan. Suamiku, meskipun keluarga kita sudah mengambil saham kita, tapi cabang perusahaan masih di tangan kita. Selama keluarga kita tetap bersama, kita bisa bangkit kembali. Kita pasti bisa melewati semua ini. Benar. Kita masih punya cabang perusahaan. Iya, asal kita mengelola cabang perusahaan dengan baik, membuat kantor pusat memperhatikan kita lagi, kita pasti bisa bangkit kembali. Kau benar sekali. Syukurlah kau sudah mengerti. Ini, minumlah obatmu. Ziyi, dia sangat terpukul. Aku akan melihat keadaannya. Kakak, kenapa kantor pusat memperlakukanku seperti ini? Ini bukan salahku. Yang harus dikeluarkan itu adalah Lin Siwang. Kau dikeluarkan dari keluarga Su. Sebenarnya aku cukup senang. Apa? Kakak, apa maksudmu? Masih panggil aku kakak. Kau bukan lagi bagian dari keluarga Su. Aku juga bukan kakakmu lagi. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ziyi, kau bukan anak kandung keluarga Su. Kita tidak punya hubungan darah. Maukah kau jadi pacarku? Sui, apa yang kau bicarakan tadi? Kau sedang bercanda, bukan? Katakan pada ibu. Kau hanya sedang bercanda, kan? Katakan. Aku tidak bercanda. Keluar dari sini. Dia itu adikmu. Dia bukan adikku. Kami tidak punya hubungan darah. Lin Siwang adalah adik kandungku. Aku tidak pernah menganggap Ziyi sebagai adikku. Kakak, jangan bicara sembarangan. Ibu sudah tidak tahan lagi. Ziyi, aku benar-benar mencintaimu. Kau bukan anggota keluarga Su. Kita tidak punya hubungan darah. Kita bisa menikah. Kita bisa hidup bahagia bersama. Tutup mulutmu. Keluar dari sini. Mulai sekarang, kau tidak boleh bertemu Ziyi lagi. Tidak mau. Bu, jangan keras kepala lagi. Ziyi dan keluarga kita tidak ada hubungan. Kenapa ibu tidak merestui kami? Kurang ajar.
Kenapa kalian tidak bisa tenang sebentar saja? Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Ibu! 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 Kalian tenang saja. Sebelum masuk sekolah, aku berencana jalan-jalan di kota Jing. Sebaiknya ke museum dulu atau ke... Siwa, ibu tahu kau akan datang ke kota Jing sebelum masuk sekolah. Ibu sakit. Bisakah kau datang menjenguk ibu? Jaga kesehatanmu. Siwa, apa kau menyayangi kami? Pernahkah kau tulus kepada kami? Nyonya, pernahkah aku memanggilmu ibu? Jika dulu kami melindungimu dengan baik, tidak membiarkanmu tertukar. Nyonya, aku sangat berterima kasih padamu. Karena kelalaian kalian, aku tertukar dan didikanku benar. Kalau aku dibesarkan oleh kalian, mungkin aku akan seperti mereka bertiga, merendahkan kaum pekerja dan bermoral buruk. Justru karena kemiskinan, aku punya tekad yang kuat, terus maju tanpa jalan kembali. Itulah yang membentuk Li Siwang seperti sekarang. Seharusnya namamu Ziyi, karena itu nama aslimu. Maukah kau menggantinya kembali? Siwang adalah nama yang diberikan nenek dengan segenap cintanya. Itu juga merupakan doa tulus dan harapannya untukku. Kalau tidak mengganti nama, kau tidak bisa mewarisi semua milik keluarga Su. Ini, Aku tidak pernah berpikir untuk mewarisi milik keluarga Su. kau pikir bisa menjatuhkan kami? Menjatuhkan seluruh keluarga Su? Siapa tahu? Kau, Aku akan menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengambil alih keluarga Su. Dengan cinta nenek, aku akan berdiri di puncak. Ayah? Kenapa ayah duduk di sini? kita sedang dikucilkan sekarang. Kalau terus begini, cabang perusahaan pun tidak bisa dipertahankan. Meskipun kau bukan anak kandungku, tapi aku membesarkanmu seperti seorang putri selama bertahun-tahun. Bahkan ketika namamu dicoret, aku masih mempertahankanmu di rumah. Suzy sudah menikah. Kenapa menikah dengan pria setua itu? Demi perusahaan, Paman Su telah menikahkan Ziyi dengan orang kaya baru untuk jadi ibu tiri. Kakak Suer untuk membatalkan pernikahan pergi menemui Direktur Liu. Dan kakak Sui malah terang-terangan menggagalkan pernikahan Ziyi. Kakinya dipatahkan oleh orang-orang Direktur Liu dan menjadi cacat seumur hidup. Wah, mengerikan sekali. Untung aku gadis teladan yang dibesarkan oleh nenekku. Untuk apa mengurusi orang? Studio kita baru didirikan. Cepat kembali bekerja. Ayo cepat-cepat. Baik, Direktur Lin. Direktur Lin, proyek Kotanan. Pantau terus, tekan harganya lebih rendah. Lalu pertemuan sore ini? Batalkan, sore ini aku ada urusan. Direktur Lin, ini sudah kususun dan sudah kukirim ke emailmu. Direktur Lin, ini akan dibawa ke keluarga Su. Baiklah. Begitu lama menunggumu, akhirnya aku datang juga. Kau tahu, perusahaanku akan go public. Aku sangat sibuk. Grup Su mau dijual padaku. Bisakah sisakan beberapa saham untukku? Kau bisa menunggu sebentar lagi. Tunggu sampai keluarga Su tidak bernilai lagi. Baru kembali memohon padaku. Ya baiklah. Aku tanda tangan. Lin Siwang, kau benar-benar hebat. Yakin tidak mau bergabung denganku? Kau tahu kan? Jawabanku hanya penolakan.
tidak pernah mempertaruhkan nasib pada orang lain. Dibandingkan dengan cinta, karir dan kekuasaan jauh lebih memikat.